Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihil karimi wa azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur tiada terkira kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita rasakan di malam hari. Setelah Bapak Ibu sekalian berjibaku dengan segala aktivitas di hari ini, mempersiapkan segala sesuatu untuk agenda berbuka puasa, namun di saat yang sama juga dalam keadaan berpuasa, dan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan saya membayangkan akan pahala yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Wa man saqa sa'iman, saqahu Allahu yaumal qiyamati min haudi, la surbatan la yadma hatta yadkhul jannah. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa di saat berbuka, bukan untuk membatalkan puasa di siang harinya. Maka apa kata Nabi Muhammad? Sakahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberikan minuman kepadanya di hari kiamat nanti. Min haudi, dari telagaku. Tentang telaga Nabi Muhammad ini adalah satu yang mesti juga kita yakini sebagai bagian daripada rukun iman kita kepada Allah. Di padang mahsyar nanti, kita berharap untuk bisa mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah SAW. Rasul pernah mensifati telaganya ini, di mana air dari telaga Nabi Muhammad ini, kata Rasul, launuhu abyad minal laban, warnanya lebih putih dibandingkan dengan susu, wa ta'muhu ahla minal asal, dan rasanya jauh lebih manis dibandingkan dengan madu, kata Rasul. Man syariba minhu syurbah, barang siapa yang bisa minum darinya walaupun hanya syurbah. Syurba itu artinya satu teguk, Bapak Ibu sekalian. Walaupun hanya satu teguk, tapi cukup dengan satu teguk dari telagaku itu, la yatma hatta yadkhul jannah. Maka dia tidak akan lagi merasakan haus sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga fadilah ini Bapak Ibu saya dapatkan insyaallah. Allahu akbar. Ya, saya ingat karena memori tahun lalu juga Al-Muhajirin nih. Jadi tuan rumah pertama iftar jamaah, dan Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan barakah semuanya insyaallah. Dan itu terjadi semata-mata karena nikmat Allah, pertolongan Allah, izin Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita sebagai makhluk itu statusnya apa, Pak? Status makhluk itu apa, Pak? Status makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu. Karena itulah bagi kita sebagai makhluk, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah sulitnya diri kita walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata. Tapi karena dengan nikmat Allah tersebut, alhamdulillah, Allah permudah segala urusan kita. Sehingga ada satu kebahagiaan yang kita rasakan di malam hari ini,
ketika acaranya berjalan dengan lancar, semuanya tersedia dengan baik, terlaksana dengan baik, dan itulah nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyadari bahwa kita ini dalam karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak. Karenanya dalam surat Yunus di ayat yang ke-58 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk apa, Pak? Fabidzalika, maka dengan itulah falyafrahu, berbahagialah mereka. Jadi Allah perintahkan kita untuk berbahagia. Rugi kalau ada seorang hamba Allah yang beriman, kehidupannya tidak bahagia, Pak. Mestinya seorang mumin dalam kehidupannya, dia selalu merasakan kebahagiaan. Apa senandung orang yang beriman, Pak? Apa Ibu? Senandung orang yang beriman itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu gak ada gunanya, Pak. Itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu berbahagialah mereka. Namun pertanyaannya, dengan apa kita berbahagia? Di awal ayat Allah menyebutkannya. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini? Secara khusus ayat ini ditujukan kepada Nabi. Berarti artinya adalah katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa, Pak? Kepada umatmu, berarti kita. Apa pesan yang disampaikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya? Bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah serta rahmat Allah, maka dengan itu berbahagialah mereka. Sebab menyadari akan banyaknya karunia Allah dalam kehidupan kita serta luasnya rahmat Allah, sungguh seorang mukmin itu tidak ada alasan untuk berkeluh kesah. Tidak ada alasan untuk bersedih hati. Yang ada adalah kebahagiaan. Walaupun diuji dengan ujian yang bertubi-tubi sekalipun, tapi tidak membuat dia bersedih hati. Dan itu sangat erat dengan kaitannya dengan masalah keimanan kita kepada Allah. Karenanya tidak ada perkara penting dalam kehidupan kita kecuali perkara apa, Pak? Perkara iman. Perkara apa, Pak? Perkara iman. Karena iman sebesar zarah dalam diri seorang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta isi. Iman sebesar zarah dalam diri seorang mukmin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Dalam sebuah hadis di hari kiamat nanti, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman ini ketika diperlihatkan oleh Allah catatan amal, banyak maksiat dosa yang dilakukannya. Tapi padanya ada satu hal yang menyembuhkan semua dosanya dihapus oleh Allah. Ketika kemudian ditimbang dengan kalimat tauhid yang selalu kita ucapkan. Coba. La ilaha illallah. Kalau diucapkan dengan penuh keyakinan dan pemahaman yang mendalam, dibandingkan dosa yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya. Allah. Karenanya jangan pernah meremehkan iman. Sebesar zarah iman dalam diri seorang mukmin itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Karenanya di setiap hari dalam kehidupan kita pastikan iman kita bertambah. Dan Rasul selalu mengingatkan para sahabatnya dengan sebuah kalimat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi. Perbaharui iman. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami, wahai Nabi? Dan Rasul katakan dalam hadisnya ini, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian untuk melafazkan la ilaha illallah. Seberapa banyak, Pak? Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Hingga padanya iman itu betul-betul menghujam di dalam hati kita. Seperti imannya ibu Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia lahir, ibunya dalam keadaan dilema. Karena saat itu Fir'aun tengah memberlakukan satu kebijakan membunuh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi Musa lahir di masa itu. Jadi ketika Nabi Musa lahir, ibunya dalam keadaan kekhawatiran yang luar biasa.
Saking khawatirnya ibu Nabi Musa lupa untuk menyusukan Nabi Musa, Pak. Coba bayangkan. Saking khawatir dengan keamanan anaknya ini, keselamatan anaknya, lupa untuk menyusukan Nabi Musa. Karenanya Allah utus kepada ibu Nabi Musa siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman, apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Dan telah kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Agar apa? An ardi'i. Wahai ibu, susukan anakmu itu. Karena ibu Nabi Musa lupa nih Pak. Saking takutnya. Karena memang ibu Nabi Musa nggak tahu kalau anak yang lahir itu adalah laki-laki. Karena sampai itu belum ada USG Pak. Jadi belum diketahui ini anak saya laki-laki atau perempuan itu. Sekalinya lahir ternyata laki-laki. Dan khawatirnya ibu Nabi Musa kepada anaknya. Sampai lupa tuh Pak, menyusukan anaknya. Karena ya Allah utus kepadanya malaikat Jibril untuk menyampaikan ar-ardi'i, susukan anakmu itu. Faida khifti alaihi, dan jika engkau takut, khawatir dengan keselamatan, keamanan anakmu itu, fa'alqihi fil yammi, cemplungkannya ke dalam sungai. Sungai apa nih Pak? Sungai Kampar atau Sungai Siak? Sungai Nil Pak, bukan Sungai Kampar. Sungai Nil ini Pak, Masya Allah. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk melihatnya secara langsung dan mengarunginya. Sungai Nil ini sungai terpanjang di dunia. Tidak ada sungai yang lebih panjang daripada Sungai Nil, karena dia melewati beberapa negara. Ujungnya itu di Mesir Pak. Ujungnya di Mesir. Dan Sungai Nil ini memiliki arus dalam yang begitu sangat kuat sekali. Banyak, ada beberapa kasus, termasuk mahasiswa Indonesia itu meninggal di sungai ini, padahal dia jago renang. Di permukaan terlihat tenang, di dalamnya luar biasa arusnya. Jadi diperintahkanlah ibu Nabi Musa untuk mencemplungkan anaknya kemana Pak? Ke dalam sungai ini. Dalam logika ibunya Nabi Musa, itu begitu sangat dilema Pak. Dipertahankan anaknya dalam pelukannya, sebentar lagi Fir'aun dan bala tentaranya akan datang mengambil dan menjemput anaknya untuk dibunuh. Namun pilihan yang kedua untuk mencemplungkan anak ke sungai, ini juga resikonya sangat besar Pak. Itu begitu sangat dilema. Ini dipertahankan dalam pelukan atau dicemplungkan ke dalam sungai. Tapi di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur ibu Nabi Musa dengan mengatakan wala takhafi wala tahzani. Jangan takut wahai ibu. Jangan bersedih wahai ibu. Lihat Pak, iman itu melahirkan dua hal. Satu, tidak ada rasa takut. Lawan dari takut apa Pak? Berani. Yang kedua, jangan bersedih. Lawan dari kata sedih apa Pak? Bahagia. Jadi orang yang beriman itu dalam segala situasi, dia akan memiliki keberanian dan tidak pernah bersedih hati. Yang ada adalah kebahagiaan. Karena kata Allah, jangan takut, jangan bersedih. Inna laraduhu ilaihi. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikan anakmu itu kepadamu. Bukan hanya itu kata Allah, wajailuhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ia di antara para rasul kami. Apa akhir dari cerita Nabi Musa SAW? Ini ibunya dengan keyakinannya mencemplungkan anaknya kan. Dan kalau kita ikuti cerita Nabi Musa, bagaimana cara Allah mengembalikan kepangkuan ibunya, itu begitu sangat indah sekali. Ya, sesuatu yang tidak dibayangkan oleh ibu. Gimana caranya untuk selamat dan kembali itu nggak terbayang Pak. Tapi kalau diikuti subhanallah, indah sekali bagaimana cara Allah mengembalikan anaknya ke pangkuan ibunya itu. Dan itu dengan iman yang sempurna Pak. Kalau tidak dengan iman itu pasti ragu itu Pak. Hal yang sama juga terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara, dan pelarian Nabi Musa serta pengikutnya itu sudah berakhir tepat di tepi Laut Merah. Dalam logika manusia mau lari kemana Pak? Ya. Sehingga apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-61 Allah berfirman, qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Nabi Musa. Apa kata mereka Pak? Karena memang ternyata dari dulu tabiat Bani Israel ini penakut. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Sesungguhnya kita ini wahai Musa
benar-benar pasti akan tertangkap. Jadi pernyataan mereka sudah menyerah saja kita. Mau lari kemana lagi? Di depan Laut Merah nih. Di belakang kita Firaun dan tentaranya. Sudah begitu sangat dekat dengan kita. Mau lari kemana lagi? Itu dalam logika manusia, Pak. Logika pengikut Nabi Musa. Tapi tidak dengan imannya Nabi Musa kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa menanggapi pernyataan para pengikutnya ini? Qala kalla. Kata dia, kalla, sekali-kali saya tidak akan menyerah. Kenapa? Innama ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah akan memberikan petunjuk kepada. Walaupun Nabi Musa belum lagi tahu cara bagaimana untuk selamat, Pak. Karena wahyu tentang mengetukkan tongkatnya itu belum dapat lagi dari Allah. Tapi keyakinannya kepada Allah melebihi dari keadaan yang dihadapi saat itu. Gimana kira-kira imannya Nabi Musa? Subhanallah. Logika manusia mesti tertangkap. Tapi tidak dengan imannya Nabi Musa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari keadaan yang dihadapi saat itu. Karenanya orang yang beriman dengan iman yang sempurna, dia tidak akan pernah berkurang sedikit pun keyakinannya kepada Allah. Walaupun dihadapkan dengan kondisi yang sulit sekalipun, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Keyakinan Bapak terhadap ini berapa persen, Pak? Ayatnya kita hafal, ya kan? Tapi keyakinan kita terhadap ayat ini berapa persen, Pak? Harusnya 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun kita tentang kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah iman yang sempurna dalam diri kita, Pak. Di saat tidak ada sedikit pun keraguan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ini pernah terjadi dulu, Pak. Ada seorang wanita di kota Madinah. Dia dikenal sebagai seorang yang selalu menyebut Allah itu dengan nama Walladhi Raddal Qatifah. Demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Nah, usut punya usut. Kenapa dia menyebut Allah dengan istilah Walladhi Raddal Qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata? Ternyata dianya dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Suatu hari ketika wanita pembantu rumah tangga ini sedang membersihkan rumah majikannya, ada seekor burung masuk ke dalam rumah majikannya itu. Karena majikannya adalah orang yang kaya raya, punya banyak perhiasan, dan salah satu perhiasan yang dia miliki adalah batu permata yang bentuknya mirip dengan biji-bijian. Burung itu menyangka itu biji-bijian, Pak. Mematuk dan membawanya pergi. Ketika sang majikan pulang memeriksa barang-barang berharga yang mereka miliki, ternyata batu permata itu sudah tidak ada lagi di tempatnya, melainkan hilang begitu saja. Dan satu-satu yang tertuduh adalah siapa, Pak? Wanita pembantu rumah tangga itu. Karena tidak ada orang lain yang ada di rumah itu kecuali dia. Dan ketika dia ditanya tentang hilangnya batu permata itu, dia tidak bisa memberikan alasan yang logis tentang hilangnya batu permata tersebut, hingga akhirnya persoalan diangkatlah ke mahkamah pengadilan. Di hadapan hakim, ketika dia ditanya tentang hilangnya batu permata itu, dia juga tidak bisa memberikan alasan yang logis tentang hilangnya batu permata itu. Sehingga ditetapkanlah baginya hukum potong tangan atas perbuatan yang sebenarnya dia tidak melakukannya. Tapi karena tidak punya kekuatan, akhirnya dia mau tidak mau menerima keputusan itu. Ketika akan dieksekusi nih, Pak, dia menghadapkan wajahnya ke langit. Seraya berdoa kepada Allah. Yang menariknya, wanita ini minta kepada Allah, itu tidak minta untuk dibebaskan, Pak. Jadi permohonannya kepada Allah tidak minta untuk dibebaskan. Dia hanya mengetuk pintu langit dengan rasa yakinnya kepada Allah dan prasangka baiknya kepada Allah. Apa doanya? Indah sekali. Ini bisa kita juga amalkan dalam kehidupan kita, dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia kemudian mengatakan, Ya Arhamar Rahim. Lihat, di saat dia sedang dizolimi seperti itu, sebutannya kepada Allah masih Ya Arhamar Rahim. Wahai yang maha pengasih di antara pengasih. Padahal dia akan dipotong tangannya, Pak.
Tapi sedikit pun prasangka baiknya kepada Allah tidak pernah berkurang. Dia memanggil Allah, ya Arhamar Rahimin. Anta inda husni zanni abdi bik. Engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu. Wa zanni bika annaka lan tudayyi'ani. Dan prasangkaku kepada engkau, wahai Allah, engkau tidak akan sia-siakan aku. Allahu Akbar. Lihat, adakah di dalam doanya dia minta untuk dibebaskan? Dia hanya mengetuk pintu langit dengan rasa yakinnya kepada Allah, serta prasangka baiknya kepada Allah, bahwa Allah tidak akan sia-siakannya. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah ini, 3 kali wanita itu melafazkan doa tersebut. Tiba-tiba pada saat doa ketiga dilafazkan, datang seekor burung menghampirinya, meletakkan tepat di hadapannya batu permata. Ketika batu permata itu diperlihatkan kepada majikannya, mereka membenarkan itu adalah batu permata mereka yang telah hilang. Yang dengan demikian mereka mengetahui telah salah menuduh wanita tersebut mencuri permata itu. Ketika mereka mengetahui kesalahan mereka, akhirnya mereka minta maaf dan memuliakan wanita pembantu rumah tangga ini. Sejak saat itulah wanita ini selalu menyebut Allah dengan istilah walladzi raddal qatifa, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Subhanallah. Lihatlah. Namun yang menjadi catatan bagi kita bahwa yang berdoa di saat itu adalah wanita pembantu rumah tangga, seorang manusia biasa. Tapi ternyata dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tuh nggak pernah melihat penampilan kalian, kata Rasul. Allah tidak pernah melihat fisik kalian. Allah tidak pernah melihat pangkat jabatan kalian, status kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat apa, Pak? Hati yang dipenuhi oleh iman, serta amalan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang Allah lihat, dan itu yang terjadi kepada wanita itu dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin kita bina dalam diri kita, Pak. Iman yang tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memiliki iman yang sempurna ini? Gimana, Pak? Jawabannya insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, ya, Pak. Baik saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.